ta'ala. Jadi Bapak Ibu, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu caranya diatur oleh Allah. Bagaimana caranya kita menghambakan diri beribadah kepada Allah diatur. Ya, diberikan pedomannya, diberikan petunjuknya. Gak bisa seenak udelnya. Ya, kita diberikan, diilhamkan oleh Allah. Lengkap fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan ke dalam kalbu ini fujur dan taqwa. Kecenderungan berbuat baik atau kecenderungan berbuat jahat. Pedomannya diberikan berupa Al-Quran. Dan Al-Quran itu kepada manusia diberikannya melalui jalur kenabian, melalui Rasulullah Nabi Muhammad SAW berupa wahyu. Wahyu itu kepada para nabi dan rasul, sedangkan kepada kita disebutnya ilham, bukan wahyu. Ya. Artinya ketika kita ada gerentas hati untuk belajar Al-Quran, untuk mau membaca Al-Quran, untuk berbahagia, senang untuk baca Al-Quran, maka pada saat itulah kita itu mendapatkan ilham. Ya. Dari ilham itu kemudian digerakkan oleh oleh otak kita, oleh kolbu kita ini untuk kepada panca indera, buka matanya, ya, dengarkan, kemudian bergerak menuju kemana, ke tempatnya, kemudian buka hatinya, ulang kali ini ke masjid, dari hati di imam. So kayaknya gitu Bu. Nah itu tadi yang lampunya sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Nah, itu yang kita kalau ngaji itu badannya ada di masjid, tapi hatinya di tukang bala-bala. Badannya ada di masjid, hatinya ada di tukang surabi. Kabeakeun moalnya engke. Nah, gitu ya. Nah, kira-kira kita sering begitu nggak Bu? Dilihat dari wajahnya ya kayaknya gitu. Sekarang aja mungkin hatinya nggak ada di sini ya. Makanya yuk kita kumpulkan pengajian ya. Kita kumpulkan, kita kumpulkan lagi apa namanya yang disebut pengajian. Pengajian itu kolbu ya. Kita kumpulkan supaya jadi nyatu. Hanya kita bergumam dalam diri kita. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Nah, kemudian kita juga bergumam dari dalam hati kita, raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammad. Syahadah itu jiwa. Jadi kalau kita bersyahadah itu adalah pembersih jiwa. Yang paling mendasar adalah bersyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah pembersih jiwa yang paling mendasar. Wa yuzakki. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka dari kekotoran, dari kemusyrikan. Dengan cara apa? Berikrar dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ikrar kita bersyahadah itu merupakan cerminan bahwa kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ini makhluk Allah. Raditu billahi robba. Dan kita juga adalah berserah diri kepada Allah dengan petunjuk dari Allah. Namanya Islam. Wabil islami din. Dan kita itu dalam mengikuti petunjuk Allah dan mengikuti agama Islam. Tidak bisa tidak. Kita harus ada contoh prakteknya. Yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai teladan. Uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan kita tekankan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Ketika kita bertekad Allah Tuhan kita, Nabi kita Nabi Muhammad dan Islam ajaran agama kita, maka kita tidak tahu apa-apa kecuali diberi oleh Allah. Makanya kita minta Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Diberikan ilmu dan diberikan kepahaman. Kata Allah kan sudah diberi falhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, maka kita minta kepada Allah, ya Allah tambahkan lagi ya. Kenapa? Selama ini mungkin kadang kita lebih kecenderungan ke fujur
daripada ketakwaan. Jadi supaya makin ajak, minta kepada Allah. Ihdinas syiratal mustaqim. Dan ketika itu diungkapkan, harus dibuktikan dengan amal perbuatan, yaitu dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Bukti bahwa kita syahadahnya benar, dibuktikan dengan sholatnya. Wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi mempraktekannya. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Ya, dengan contoh-contoh teladan, dengan uswatun hasanahnya. Maka kita praktekkan mengikuti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana aku sholat. Begitu kata Kanjeng Nabi. Ya, kemudian setelahnya sholat, begitu assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, maka ada kewajiban kita untuk menghisab diri, laksanakan ibadah saum. Ya, karena apa? Kita bisa begini karena hakikatnya dari Allah. Dan ketika Allah menghendaki kita ini untuk berdekat-dekat dengan Allah, hisablah dirimu, cobalah tahan tidak makan, tidak minum, kendalikanlah emosimu. Setelahnya kita melaksanakan sholat. Setelah mampu kita mengendalikan emosi dengan saum, maka segera lihat ke kiri dan ke kanan, adakah yang masih bisa kita. Maka muncullah zakat, muncullah sedekah, muncullah infak, muncullah yang namanya wakaf, dan pemanfaatan perbendaharaan yang ada pada diri kita, termasuk pemikiran, ilmu, dan juga mungkin tenaga pada saatnya diperlukan. Ya, pada saatnya kita sudah menunaikan zakat, saum, sholat, dan syahadatnya udah betul, maka sudah menjadi ketentuan Allah akan kembali kita ke tempat yang dulu diberikannya, dulu diperintahkannya yang namanya ibadah tersebut, yaitu di kota Mekah dan kota Madinah. Jadi kita rindu untuk ke sana karena apa? Kita ini syahadat, yang dibacanya syahadat, 2 kalimat syahadat, Rasulnya orang Mekah. Tempat tinggalnya dulu di Mekah selama kurang lebih 53 tahun di Mekah. Kemudian beliau diperintahkan untuk menyempurnakan seluruh praktek-praktek peribadahannya selama 10 tahun di Madinah. Jadi Bapak Ibu, sekarang kalau berangkat menuju menunaikan ibadah haji, biasanya di Madinahnya sebentar, paling 8 hari atau 9 hari. Di Mekahnya lama, 32 hari. Itu berupa sebuah imbangan. Rasulullah itu di Mekahnya hidupnya selama 53 tahun, di Madinahnya 10 tahun. Sempurnalah, maka nikmatlah. Wa atmamtu alaikum nikmati waraditu lakumul Islam Madinah. Sempurnalah Islam. Dimulai dengan waktu pertama kali diturunkannya di kota Mekah dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan ditutupnya juga di kota Mekah juga al yauma akmaltu lakum dinakum, selama kurang lebih 23 tahun. Ya, sempurnalah Islam yang sekarang kita anut ini. Tidak akan ada penambahan satu ayat pun, satu huruf pun, dan tidak akan ada pengurangan, dan tidak akan ada yang mampu mengurangi dan menambah meskipun hanya satu huruf. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Qur'an ini Allah yang menurunkan dan Allah juga yang akan menjaganya. Ya, wa inna lahu lahafidun, hafid. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang itu ngajinya di saum tahfidz, itu dalam rangka hafid, dalam rangka memelihara Al-Qur'an. Al-Qur'an yang dimana yang dipelihara? Yang sudah ada di dalam diri. Jadi Bapak Ibu, jangan lupa kalau seandainya ada di antara kita yang pernah hafal ayat kemudian lupa, itulah musibah terbesar. Di musibah terbesar itu bukan motor terus digulingkan selokan, Bu. Musibah terbesar itu adalah ketika ayat Al-Quran yang pernah kita hafal, kemudian kita lupa atau kita tidak mengamalkan. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Makanya yuk kita berhindar dari kepikunan. Ya, karena kita juga harus yakin orang yang belajar Al-Quran, kemudian dia mendekat-dekat Al-Quran akan dapat jaminan.
Jaminannya apa? Tidak akan pernah pikun. Yang pikun itu yang seperti apa? Kalau perempuan yang pikun itu gampang, Bu. Kalau seandainya nenen konek, nenen konek, tahu konek, Bu? Bisa di sini dan disanggul itu konek, kemudian dipakai untuk ngagoreng bala-bala. Itu udah pikun, Bu. Jadi kalau perempuan udah pikun tuh, kalau seandainya serok yang biasa dipakai bikin serabi, kemudian disimpan di sanggul, ya itu udah pikun, ya. Kacamata, nah di teangan ke mana-mana, kacamata di mana kacamata, padahal di dia, Bu. Makanya itu jangan lupa, Bu. Ini bukan kata saya, ada yang menyebutkan. Kalau ada yang suka, paling sering sekarang perempuan pakai kacamata taruh di sini, itu adalah pikun. Gak usah diajak ngomong, Bu, ya kayak gitu. Kan suka lihat itu, Bu. Wah, ya Allah, ngomong ibu-ibu dalam rekreasi, kacamata dia kalau bukan ini gaya, itu pikun. Minimal tidak tahu bahwa sebenarnya kacamata itu artinya di sini, bukan di sini, ya. Tapi suka ada yang begitu, ada, Bu. Saya juga ada punya teman, ya, yang kayak gitu. Yang kalau kacamata taruh di sini, ya, kemudian bujurnya itu katingali. Di morosot celana teh, Bu, handapnya katingali dari belakang ibunya kacamata di kalau itu kebayang nggak, Bu? Ya, kacamata dikalungkeun terus bujurna katingali, ya, katingali. Aya nu kitu, Pak. Nah, itu teh geus pikun, sakedeung gitu. Ya. Pasti ketawa ibu-ibu, ya. Nah, kemudian kalau laki-laki yang pikun yang seperti apa, Bu? Langsung gitu ya, ibu-ibu yang lupa istri, bahwa dia punya istri yang dulu mengasihinya, dulu memberikan kebaikannya, punya anak, bahkan sampai punya keturunan, tapi poho balik nalainkan kolong. Kita pikun, Bu, bukan sunnah itu, Bu, lain. Itu mah pikun, karena umumnya istrinya sakit hatinya, cuman karena apa? Sudah kumaha deui cenanya daripada zina. Ujungnya teh daripada zina, padahal sunnah Nabi itu bukan daripada zina. Itu dalam mereka beribadah, ya begitu, ya. Zina juga kan menghindari perbuatan yang tidak itu banyak gitu-gitu deh. Punya masalahnya, ya, jadi masalahnya nikah nanti itu tuh bebe jahula kan, hanya ngamu dina bebe jahula mau diizinan, ya. Tapi bagaimana paung pedomannya? Gampang, Bu. Bagi bapak-bapak yang mau nikah lagi, beritahu istri bahwa bapak mau nikah lagi, cukup sampai di situ. Gak usah minta izin, karena nggak bakal pernah diizinkan sampai dengan kiamat juga, ya. Kalaupun ada diizinkan, umumnya kepaksa, bukan lillah, tapi lil karena apa? Ya, nah. Yuk, Bapak Ibu, di Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah dalam keadaan penuh keberkahan. Saya hari kemarin mendapatkan kabar gembira dari cabang Cilenyi bahwa sampai kemarin alhamdulillah fondasi sudah selesai semuanya dan kita tinggal mendirikan saung-saungnya. Doanya dari semuanya, ya, di Saum Tahfidz Al-Quran cabang Cilenyi. Nanti berikutnya yang cabang Tasik ada berita berikutnya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk yang sudah berbakat, dan di sini juga hadir yang di dunia maya sana ada dari Kang Indra dari Radio Kilait FM Bandung 107,1, ya. Kemudian Kang Agus Jafar Sidik dari Bogor bersama keluarga Teh Eliawat Nawati, dari mana ini beliau, bersama keluarga Teh Eli. Kemudian Teh Eis Yuliati dari Sumedang bersama keluarga, Kang Ahmad bersama keluarga di Caukim Pamukolan, Teh Irin dari Cirebon bersama. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dan hari ini kita berbahagia. Buktikan kebahagiaan kita dengan selalu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni. Itulah cerminan lisan dari kebahagiaan kita. Dan hari ini kita tambahkan kebahagiaan kita dengan membaca 3 ayat dari surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf, 3 ayat yang akan kita baca hari ini, yaitu ayat ke-70, 71, dan ayat ke-72. Surat Al-A'raf 70, 71, 72. Mari kita sama-sama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فأتنا بما تعظنا إن كنت من الصادقين. قال قد عليكم من ربكم رجس وما كانوا مؤمنين. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sudah kita baca surat Al-A'raf ayat 70, 71 dan 72. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi catatan amal ibadah. Dan untuk yang salahnya, yang kelirunya dari bacaan-bacaan yang sudah kita lakukan tadi, baik yang sengaja ataupun karena keterbatasan keilmuan, keterbatasan dari kondisi fisik ataupun kondisi keadaan masing-masing, mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan kita dan kita diberikan kesempatan untuk terus belajar memperbaiki kualitas bacaan kita. Kita membaca, selanjutnya kita memahami dengan bantuan dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan pemahaman kita meningkat, bertambah, dan kemudian kita berusaha untuk memilih dan memilah mana yang bisa kita amalkan. Kemudian yang dari amalan itu, mudah-mudahan amalan yang disertai pemahaman dan ilmu yang benar akan menimbulkan kenikmatan dalam hidup. Jadi bacaan Al-Quran itu setelah kita pahami, kemudian kita amalkan, kita berharap menimbulkan kenikmatan. Kenapa kita berharap? Karena jangan lupa banyak yang baca Quran tapi tidak sampai nikmat, hanya sampai ke bibir dan bahkan mungkin sampai ke ria karena ingin mendapatkan ujian atau karena mengharapkan hal lain, bukan hanya karena Allah. Yang akan mendapatkan kenikmatan tentunya yang hanya dipersembahkan hanya untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam getar kalbunya muncul ma fi qalbi ghairullah. Di hati ini tidak ada yang lain, hanya Allah, maka bacaan Al-Quran, pemahamannya dan amalannya akan menimbulkan nikmat yang luar biasa. Yang nikmat yang luar biasa itu nanti akan menimbulkan gairah untuk menyebarluaskannya.
Di Bapak Ibu yang sekarang sudah berani menyebarluaskan dengan ikhlas, itu karena dia sudah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Rasulullah menyempurnakannya dengan segala sesuatu yang beliau terima sebagai ilmu, sebagai wahyu yang diturunkan, kemudian beliau berikan contoh kepada orang lain, berikan teladan kepada orang lain, dan beliau sebarluaskan. Alhamdulillah kita termasuk yang menerima nikmat beliau. Jadi Al-Quran bisa sampai kepada kita karena Rasulullah nikmat dengan Al-Quran. Dan itu dituangkan dalam ayat terakhir yang diturunkan Allah, bahwa Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW sempurna, dan nikmatnya juga sempurna, dan Allah ridho Islam sebagai agama yang akan dianut oleh manusia-manusia yang mengikuti kesempurnaan nikmat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menerima Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ungkapkan dari dalam diri kita, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu, paling tidak sehari kita harus mampu mengucapkan 3 kali kalimat ini. Makanya dari SD, masih SD, bahkan sekarang masih TK, diajari kalau mau belajar itu disuruh baca itu dulu. Ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Gitu kan jawabannya. Iya. Dan itu diajarnya sejak kecil. Kayaknya ini para rokok. Nah, padahal kenien bala-bala, kenien surabi, kenien rujak, kenien combro, baca etam. Insya Allah nikmat bagi suaminya, nikmat bagi yang akan menikmatinya. Belum balik misu-misu, ya bikin makanan bari nggak geremet, kasal laki itu balik-balik, gaji naluti, terus macam itu balik-balik nyandung pisan mati punya gitu. Ayat gitu ayat gitu ya. Baik Bapak Ibu, yuk kita tambahkan nikmat kita dengan membaca terjemah dan tafsir ini. Dari ayat ke-70 Al-A'raf. Mereka berkata, siapa yang disebut mereka di sini? Orang-orang yang kemarin di ayat kemarin siapa? Alhamdulillah udah para rokoda ibunya. Nah, mereka yang berkata itu siapa Bu? Kaum-kaum kafir yang ada di bawah apa namanya kaumnya Nabi Hud. Ibu tuh jangan cepat lupa tuh ya kalau ngaji itu ya. Lihat ini kita pikun kan gancang pohon sarwa ibunya. Ya. Apa Bu resep untuk tidak lupa? Kemarin saya ada yang ngasih resep untuk tidak lupa. Nah, atau resepnya masih susah Bu? Atau cirinya orang yang sering yang sudah tua apa Bu? Satu lupa kalau dia itu adalah sudah tua. Kedua dan ketiga lupa. Ya, banyak sekarang itu ini aki-aki lupa udah umur. Ya, senam jangding pakai celana merecetnya di macan ngejo salah kina ngamuk ya. Baik, mereka berkata, jadi orang-orang yang di bawah apa namanya himbauan di bawah apa namanya Nabi Hud ini, kaum Nabi Hud ini berkata, atau kaum Ad ya, apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang bisa disembah oleh bapak, yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Jadi mereka itu membantah kepada Nabi Hud. Apakah kamu datang? Nabi Hud disebutnya datang agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami. Nah, jadi nugas biasa abdi makil di zaman kapungkur oge. Nah, karuhun abdi kan biasa gitu. Ayeuna ge loba jelema begitu, Bu. Ya, lamun dibere nyawa teh kadang lebih bejegong daripada kaum Nabi Hud. Ya.
Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Ya, maka ancamkan, nantang mana kata yang akan membasmi judi online mana kan gitunya. Para bandar itu kan begitu. Karena apa? Para bandar guys nyuap kepada orang-orang di Komdigi, di Kominfo supaya tetap menyelamatkan situsnya judi online. Dan berhasil Bu. Dengan bayar 8,5 juta per bulan supaya ditutup judi online-nya. Nah, tapi insya Allah dengan adanya keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada para pemimpin yang adil dan amanah, yang dibabat. Kemarin Tangerang ya ratusan bahkan mungkin ribuan rekening di atas nama rakyat ya, dan itu untuk memutar balik seolah-olah menang hari ini Pak Tatan, menang hari ini Pak Tono, menang hari ini Pak Umum, menang hari ini Pak Teguh, padahal mereka pakai eta duit nanti Bu didinya kene. Jadi dia orang Bapak Ibu ditipu orang Bu, tapi nah aja yang ditipu ada ahlinya, ahli ditipu lain ahli nipu ya. Baik, di ayat ke-70 ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kaum Ad yang demikian sombongnya, tidak mau menyembah Allah dan mereka menantang azab Allah. Kemudian di ayat ke-71-nya, ia berkata, sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Jadi kemudian Nabi Hud berkata, sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Disebut Tuhanmu itu Tuhanmu dan Tuhanku itu sama karena Tuhan itu hanya satu. Jadi Bapak Ibu jangan sampai lupa. Ya, kalau Tuhannya orang-orang yang agamanya bukan Islam apa? Allah. Tuhannya itu semua Allah. Hanya mereka menganggap ada Tuhan selain Allah. Itu yang harus kita paham. Jadi jangan sampai Tuhannya orang agama Tuhan itu hanya satu. Itu keyakinan kita. Jadi kalau ada mereka mengaku Tuhannya selain Allah, kasih tahu, kamu salah, keliru. Kamu, ya biarin. Lakum dinukum waliyadin. Tapi tetap harus dikasih tahu. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang kafirin Quraisy. Kenapa beliau sampai diamuk, kemudian dibully, bahkan mau dibunuh? Karena Rasulullah ngasih tahu, kamu itu salah, Tuhanmu bukan itu. Tuhanmu itu adalah Allah, sama dengan Tuhanku. Tapi mereka tidak mau. Ya sudah, tugasmu Muhammad, kata Allah, hanya menyampaikan, bukan mengislamkan. Itu Bu ya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Pemahaman kita harus lurus bahwa Tuhan itu hanya satu dan tidak ada yang lain. Kalaupun mereka ngaku-ngaku itu hanya bikinan. Kemarin Nabi Nuh umatnya membuat Tuhan dari kayu. Nah, kemudian di sini di Nabi Hud mereka membuat Tuhannya dari harta kekayaan yang berupa rumah-rumah yang mewah dari batu. Jadi merasa betah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari masjid terdengar. Ya Rasulullah. Tapi ku sama di imah lebih betah, ayat TV di imah mah. Ayah goreng asin, ayah bala-bala, terus dia. Kita itu beda jeung kaum. Ya. Kaum bandel. Diseru dengan seruan Allah. Ya. Kenapa? Di kita itu pemahamannya seolah nu adzan ya Pak Teguh. Nu adzan Pak Dede, nu adzan itu Pak Yaya. Padahal yang namanya azan itu adalah suara panggilan Allah. Ya, diucapkan oleh manusia. Nah, kira-kira monyet ada enggak, Bu? Kan gitu. Jadi disuarakan oleh manusia. Monyet ada, Bu. Ya. Cuma bahasa monyet tuh yang kurangnya tanya gitu. Kan mereka diajarnya lain, Bu. Nah, itu manusia pasti, Bu. Allah Subhanahu wa taala dan monyet oke makhluk Allah nganti diberi kewajiban untuk beribadah. Tapi mereka bertasbih ya. Bahkan cucungu penusuk lulumpatan nusuk ke ibu di sebelah cai panas itu tes tasbih, Bu. Dari lulumpatan cucungu tes subhanallah subhanallah bari diudag ibu pakai cai panas lagi seblok biling mana enak, Bu. Nah. Tapi cucungu musnah enggak meskipun di seblok tiap hari ibu? Enggak bakal musnah, Bu, sampai kiamat cucungu tetap akan ada. Ya. Karena apa? Di cucungu yang sudah mati disemblok oleh ibu, ya, atau disemprot pakai racun, ya,
atau dibakar, cucumuk masih begitu, masih ayah bangkainya, dari badannya masih akan muncul cucumuk banyak lagi. Ayeuna judi online dibasmi, bandarnya dibasmi, kemudian para petugas yang nyelewengnya dibasmi, tapi cucumuk masih akan banyak lagi. Nggak bakal habis. Enggak. Yang harus kita sadar bahwa kita jangan ikut jadi cucumuk. Ya. Nah, cucumuk, letik, hidung, ya, di leong pisan. Ya. Yuk kita jadi manusia. Ya, ulah jadi. Apakah kamu sekalian hendak berbantah denganku tentang nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu menamakannya, padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu. Maka tunggulah ajab itu, sesungguhnya aku juga termasuk yang menunggu. Ya, bersamaku. Jadi nama-nama berhala itu mereka ingin disebutnya Tuhan. Kemudian ingin dijadikan sembahan, termasuk ngajak kepada Nabi Hud. Ya, itulah. Maka kami selamatkan Nabi Hud beserta orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami, dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, ketika kaum Ad dimusnahkan dan Nabi Hud diselamatkan, kira-kira banyak yang dimusnahkan, banyak yang diselamatkan. Itu zaman kaum Ad, zaman Nabi Hud. Kira-kira saat ini di negeri kita banyak yang soleh, banyak yang jahat. Itu pertanyaan. Sekalinya ada yang soleh, dia dihalangi untuk berbuat baik. Kan saja buktinya, Bu, ya. Tapi lamun berkongkow-kongkow, bagi-bagi rezeki, korupsi bersama-sama, kalau bisa yang kritiknya ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Yang koruptornya tenang-tenang saja bahap dirinya ya. Terus jadi jangan kaget. Sekarang juga judi online diberantas. Apakah akan habis? Tidak akan habis. Tetapi bagi pejuangnya, dia tetap akan berjuang. Jangan lupa, sambil berjuang, di barisan para pejuang juga ada pecundang. Yang disuruh memberantas judi online, suruh nutup site, suruh nutup alamat-alamat addresnya, malah diumpetin. Saware, sabab naon fulus, ayah cuang. Ya, makanya sebenarnya di belakangnya itu ada cukong. Ya, cukong itu apa, Bu? Cukongnya cuan. Pasti ada bandarnya, Bu. Dan sekarang sudah terungkap di Kamboja ada ratusan yang dikirim tiap hari dari sini, nomor rekening, ATM, kemudian buku tabungan atas nama orang-orang di sekitar situ yang digandakan, kemudian dikirim ke sana, duitnya. Yang di sini namanya, kita tidak bisa ngambil duitnya, tapi nama saya di situ seolah-olah saya menang hari ini, seolah-olah Pak Tono menang hari ini, Dewi menang hari ini, Bu Dede menang hari ini, Lilis, Bu Ela, Bu Tike, Bu Citra, KB menang. Anak Pak Pak Buis, Pak Puket menang KB. Dia tidak dapat duitnya. Itulah yang terjadi. Dan kita harus punya keyakinan sepenuhnya bahwa Allah tidak pernah tidur. Gusti Allah boten sare. Bagi orang yang beriman akan selalu ada jalan untuk berjuang. Jadi yuk kita terus berjuang. Bapak Ibu berjuangnya bagaimana? Gak usah memberantas judi. Kenapa? Kekuasaan pun gak punya. Jadi kumaha? Tong pipiluan judi. Itu gampang, Bu. Judi mah tinggal klik masuk 10.000, menang 200.000. Padahal itu kalau diberikan 200.000, mau dicopot ke itunya 200 miliar. Itu ya? Benar tidak? Seolah-olah kita itu dikelabui ke dalam satu kondisi. Hati-hati, dan untuk bisa mencegah itu semua, fa'alhamaha fujuraha. Berlindunglah kepada Allah agar kita tetap menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Hanya orang yang bertakwa yang akan selamat dunia akhirat. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hanya orang yang berkata yang bertakwa yang selamat. Apakah orang-orang bandar judi itu bertakwa? Apakah orang-orang yang kemudian memanipulasi data-data, kemudian pegawai-pegawai yang di Komdigi itu bertakwa? Ngomongnya sih bertakwa, karena waktu disumpah
anggota dewan, gubernur, wali kota, menteri sampai presiden kalau disumpah apa? Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kan gitu. Sumpahnya gitu, Pak RW gimana ya? Nah, iya, sumpah. Tapi hati-hati kalau mau disumpah, kira-kira mau nyumpah atau balik apa? Bapak gitu balik juga yang nyumpah. Itu wanita. Wanita malah bagian cuan. Karena apa? Ada di cukong. Jadi ibu dapat bagian cuan, berarti ada di cukong. Ya, akhirnya ke loba di negeri orang cukong, cukong. Ya.